Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzidu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran ya rahmatin. Ya rahmatin rahimna bi rahmatika wasi'ah wa afina wa qurna wa ala ta'atika wa syukrika minna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa a'dina wa arda'na. Alhamdulillah, kembali kita setiap pagi mengucap tahmid alhamdulillah kepada Allah atas disambungnya nyawa kita di pagi hari ini. Kita tidak pernah meminta nyawa kita disambung, tapi disambung mesin. Dan tiba saatnya nanti kita disambung. Hanya ingat supaya tiba saatnya kita disambung. Sama ada pagi, malam, sore, tidak tahu ya. Sama ada di rumah, atau di masjid, atau di rumah sakit. Tapi dalam hadis Allah menjamin kalau orang itu mudah datang ke masjid, ringan langkahnya datang ke masjid, matinya akan diurus Allah. Biasanya begitu. Baiklah ya, salawat dan kirim salam ke atas Rasulullah SAW. Kita menggarisbawahi hadis kemarin yang disorot dalam khutbah Jumat. Biasanya kita buat surat klarifikasi ya. Hadis itu sebenarnya mungkin puluhan kali, kalau tidak ratusan kali kita dengar. Sering khatib mengangkat, membawa topik hadis itu. Katanya ada 5 nikmat yang harus kita jaga. Di bawah judul Iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datang 5. Ini tentang nikmat. Pertama, syababaka qabla harami. Nikmat nomor 1, usia remaja sebelum masuk usia senja. Nah, ini kita sudah lewat ya. Mungkin ada beberapa orang saja yang masih remaja di sini. Nah, kalau yang masih remaja bisa belajar kemudian. Kalau sudah usia senja, dah ketinggalan berarti. Nomor 1, syababaka qabla harami. Rebutlah usia muda sebelum kamu usia senja. Usia muda, usia yang sangat mahal, yang sangat berpotensi. Orang itu menentukan masa depannya waktu mudanya. Maka dalam hadis ada 4 atau 5 yang mau ditanya nanti dari kemudian, termasuk usia muda. Di antara satu riwayat ada 4, satu riwayat ada 5. 4 atau 5 pertanyaan pokok nanti di sana termasuk usia muda. Ditanya nanti cuma umur, secara umum ditanya berapa umur. Kemudian usia remaja secara umum ditanya waktu muda dulu bikin apa katanya. Kemana dihabiskan usia muda? Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat ayat Quran atau hadis tentang remaja dan anak muda, satu hari Rasulullah pernah memegang bahu seorang anak remaja. Apa dia bilang? Dipegangnya bahu anak itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib, katanya. Au amir sabil. Kamu hendaklah berprinsip, memegang prinsip pedoman. Kamu di dunia ini seakan-akan orang yang datang, pendatang, perantau. Dunia tempat perantau. Dalam hadis ini, kalau orang hidup 100 tahun, itu satu titik akhirat tidak ada.
Tidak boleh dibangun rumah, tapi rumah itu diisi dengan Quran, diisi dengan tahajud, diisi dengan ibadah, diisi dengan zikir. Kalau dia bangun rumah misalnya tidak ada sholat di dalam, tidak ada tilawah Quran, tidak ada zikir, tidak ada tahajud, tidak ada bimbingan keluarga, itu rumahnya masalah bagi dia nanti di sana. Tidak salah bangun rumah, ada duitnya bangunlah, tapi sekali kata orang Malaysia sekali sekala bawa orang sekali rumah kita. Jamulah anak yatim, makin miskin rumah kita. Buatlah tazkirah di rumah, tazkirah keluarga. Kalau di komunitas yang maju ada namanya majelis taklim keluarga apa ya? Bukan di meja saja, bukan di kantor saja. Ada namanya apa namanya? Majelis taklim keluarga. Baik ya. Kata Rasul kepada anak muda tadi, kun fi dunya ka'annaka gharib. Kamu adalah berada di dunia ini, berada di dunia seakan-akan kamu itu pendatang. Bukan di sini tempat tinggal kita. Memang tempat tinggal silakan, tapi ingat nanti hari esok. Ingat nanti tempat tinggal akan ditanya. Kita ke sawah, kita ke ladang, kita ke kebun, kita ke kantor, kita kemana? Kemana pergi? Hati kita mesti ke jannah, ke akhirat. Jangan lupa Allah, jangan lupa perintah Allah, jangan lupa azan, jangan lupa masjid. Suara apa? Atau kata Nabi, "Au adul sabil," atau seperti orang menyeberang jalan. Nah, kita di jalan besar, dari sebelah sini mau ke sisi sebelahnya. Berapa lama? Jalan kita ini yang ada dua lane sebelah, dua lane sebelah. Kalau yang satu jalur sebelah, satu jalur sebelah, itu memang cepat naik. Kata Nabi, kamu adalah berada di dunia ini seakan-akan pendatang. Bukan di sini kampung kita, atau macam orang menyeberang jalan saja. Macam orang menyeberang jalan saja. Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang usia tercatat dalam Quran ya. Nabi Nuh pernah ditanya, Nabi yang paling berada usianya berapa lama perasaannya tinggal di dunia ini? Nabi Nuh ditanya ya. Katanya apa? Macam bangunan dua pintu, macam masjid ini. Ini ada pintu sebelah kanan, ada pintu sebelah kiri. Dalam Quran disebut usianya 950 tahun, itu usia berdakwah ya. Usia dia berdakwah 950 tahun. Di sini katanya al-faslah illa khamsina ama. Ayat 14 surah Al-Ankabut, falabitha fihim al-faslah illa khamsina ama. Nabi Nuh mendakwah kaumnya selama 1000 kurang 50 katanya. Artinya 950 tahun. Hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, tidak didengar orang dakwahnya. Itu susahnya manusia ini ya, tidak didengar dakwahnya. Akhirnya Nabi Nuh pasrah, ya Allah, tidak mereka dengar dakwah. Bahkan Nabi Nuh diejek, dikira gila, dikira tak siuman. Nabi Nuh disuruh buat perahu, buat bahtera. Begitu bikin bahtera lah, supaya mereka tahu nanti. Dibuatlah bahtera perahu, naiklah ke dalam perahu itu orang yang beriman. Yang tak beriman, tenggelam semuanya. Itu cara Allah mengajar manusia. Anaknya pun tak naik perahu, istri pun tak naik. Ketika Nabi Nuh lihat anaknya sudah mau lemas di dalam umpan. Ya Allah, anakku, katanya. Kata Allah, bukan anakku yang
Katanya apa? Macam masuk dari pintu kanan, keluar pintu kiri. Itulah dunia sebetulnya. Ada bangunan dua pintu, pintu depan, pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri, masuk dari kanan, keluar kiri. Itulah dunia itu. Sebentar bisa dipaham. Apalagi yang Bapak yang sudah sering kayak 50-60. Kalau saya sudah sering 70 Pak ya. Alhamdulillah. Kata Nabi Nuh, menurut saya dunia ini macam bangunan punya dua pintu, masuk dari pintu satu, keluar pintu satu lagi. Itulah dunia. Subhanallah. Berulang masa muda sebelum usia senja. Kita sudah lewat Pak ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, masa sehat sebelum sakit. Nah itu semua orang kena. Wasihataka qabla saqami. Semua kita sehat. Kalau Bapak waktu sehat ke masjid, Bapak sakit, pahala masjid dapat Bapak. Bapak waktu sehat baca Quran, satu halaman pagi, satu halaman sore, tiba-tiba sakit. Mudah-mudahan tidak sakit Pak ya. Pahala yang Bapak lakukan Bapak sehat, waktu Bapak sakit, pahalanya tidak berhenti. Hebatnya Allah itu ada dalam hadis. Orang musafir ada dua ya. Bapak musafir, biasanya Bapak sembahyang subuh di masjid An-Nur, tiba-tiba musafir, pahala salat masjid dapat, pahala musafir dapat, dua-dua dapat. Bapak waktu sehat ke masjid dengan niat mendakwah keluarga, mendakwah komunitas, saya ke ini mendakwah orang, kenapa seorang saya ke masjid, tapi itu maunya Pak, tapi bukan ingin dipuji, dakwah kekuatan. Saya ke masjid, pertama kalau saya sakit nanti pahala saya jalan terus, kalau saya musafir pahala saya on. Dan saya mau masyarakat saya masjid, mau saya mereka tahu ini dakwah saya, dakwah dengan kekuatan. Saya tak pandai ngomong, tapi kepergian saya masjid ini mendakwah orang di kiri kanan saya. Nah, itu niat Bapak. Nanti Bapak pendek bisa pendek umur, pahala dakwahnya dapat Pak. Begitulah manajemen dalam Islam ini Pak ya. Ingin hidup pahalanya sesudah dia tutup usia, buatlah amalan yang kekal nilainya setelah dia meninggal. Jadi perlu diperbaiki lagi niat itu Pak. Perlu diedit lagi niat itu, perlu diupdate lagi. Ingin dapat pahala yang betul, ingin berdakwah. Dalam hadis disebut kalau kita beramal berjuang, dua orang sudah lengah di masjid, kita datang ke masjid, ini dalam hadis katanya dapat pahala 50 sahabat Nabi. Subhanallah. Orang yang berdakwah menghidupkan Islam. Orang tidak ada ceramah, sekiranya pagi-pagi kita hidupkan tazkirah, kita hadir. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, tazkirahnya sunnah Nabi. Ketika orang tidak menghidupkannya lagi, dia mengingat seperti 50 sahabat Nabi Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wasihataka qabla sakami. Rebutlah masa sehat sebelum kita sakit. Baca Al-Quran dengan dengan niat mendakwah anak, mendakwah istri. Nanti Bapak meninggal, sebelum meninggal bilang sama anak-anak, jangan lupa baca Quran ya, pagi sore. Itulah yang Bapak tinggalkan untuk kalian. Istri juga begitu. Kalau bisa mendakwah dengan keluarga yang bagus, kalau tak mampu,
meninggal Bapak nanti Bapak dapat pahala dakwahnya hidup. Kalau Bapak menulis juga gitu ya, menulis juga begitu kalau mampu menulis. Atau beli buku yang berkualitas, kasih sama orang kalau baca ini. Atau kalau saya bilang kasih saja. Saya rasa ini bagus untuk dibaca-baca. Kasih. Sama juga Pak. Bapak tidak bisa berdakwah, tidak bisa menulis, cari buku yang berkualitas, hadiahkan kepada orang yang membacanya, ke sekolah, ke masjid di mana. Kalau di masjid-masjid yang ada itu ada perpustakaannya, ada ruang perpustakaan, ada ruang ceramah. Subhanallah. Manfaatkanlah waktu sehat sebelum sakit. Yang dua saja itu begini Pak ya. Yang ketiga, keempat, kelima kita sambung besok. Yang jelas masa muda itu untuk kita sudah telah anak-anak kita, cucu kita didiknya, anak kita didik ataupun anak orang lain. Anak kita sudah berkeluarga semuanya, tidak ada di rumah lagi. Kita carilah anak orang, kita sponsor dia, kita danai dia. Subhanallah. Kita bantu belanjanya sekolah dengan niat nanti sebagai investasi kita setelah kita tiada. Itu sama juga Pak. Masa remaja kita sudah lewat, sudah telat, sudah terlambat. Akan ada anak-anak remaja. Kita usaha mendidiknya menjadi orang, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli agama. Nanti amal bapak ini, anak cucu atau anak saudara, anak famili mesti ada orang yang perlu dibantu, perlu disokong secara finansial, secara keuangan, atau secara bimbingan. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni fillah wa